Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Koperasi Non Simpan Pinjam, yaitu Koperasi Syariah 212 Mart Alamana Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Mira Tusadia sebagai moderator dan pemateri, dan 11 anggota lainnya juga adalah pemateri. Sejarah 212 Mart Syariah Al-Amanah. Berawal dari aksi 212 pada Desember 2016, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNVF, Majelis Ulama Indonesia MUI, menggagas pembentukan Koperasi Syariah 212 yang kemudian meluncurkan secara resmi pendaftaran massal melalui saluran online pada tanggal 20 Januari 2017 di Sentul, Bogor, yang didirikan oleh 156 anggota. 156 anggota ini sudah menjadi bagian Koperasi Syariah. Koperasi Syariah 212 tersebut telah resmi berdiri sejak 24 Januari 2017. Salah satunya di Karawang, yang beralamat di Ruko Sentralen, Blok KD 30/32, depan Masjid Raya Perumnas Bumi Teluk Jambe, Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 212 Mart adalah milik minimarket Koperasi Syariah. 212 Mart juga menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. 212 Mart juga buka mulai pukul 7 pagi dan tutup pada pukul 10 malam setiap hari. Setiap waktu sholat, 212 Mart menutup gerai tokonya selama kurang lebih 15 menit. 212 Mart Al-Amanah mempunyai visi dan misi. Visi dari Mart Al-Amanah ini mampu menjadi 5 besar koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun 2025. Dan ada juga misi dari Mart Al-Amanah, yaitu mengoptimalkan segenap potensi ekonomi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, dan ada juga pemupukan modal serta investasi dalam sektor-sektor produktif pilihan yang dijalankan itu secara berjamaah, dan juga profesional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu atau keluarga, yaitu dengan mewujudkan secara izah atau kemuliaan pada tataran keumatannya. Saya Diantri Ananda Wahyuni akan menjelaskan. Yang pertama ada amanah, artinya manajemen koperasi 212 harus dijalankan dengan penuh amanah. Segenap insan yang terlibat di dalamnya harus sumber daya insani yang kompeten. Manajemen harus dilengkapi dengan seperangkat sistem operasi prosedur atau SOP dan manual yang sangat baik. Pengurus harus ditemani oleh Dewan Pengawas, Penasehat, dan Pengawas Syariah serta berbagai komit pelengkap seperti komit investasi, komit audit, dan komit remunerasi dan promosi. Yang kedua ada berjamaah, artinya Koperasi Syariah 212 harus mampu menampung sebanyak mungkin potensi dan aspirasi kebangkitan ekonomi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Koperasi ini harus dimiliki bersama, bukan dikuasai hanya segelintir individu atau golongan. Yang ketiga ada izah, artinya kemuliaan dan kejayaan. Dalam tataran individu, kemuliaan artinya terpenuhinya segenap kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi anggota. Dalam tataran bangsa Indonesia dan umat Islam harus menjadi bangsa yang bermartabat dan mandiri secara ekonomi. Selanjutnya, Badan Hukum dan Tujuan Koperasi Syariah 212 Mart Al-Amanah. Badan Hukum. Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah nomor 003039/MKUKM2/1/2017, Akta nomor 02 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Surjadi SHMKN MM dan diterima pada tanggal 19 Januari 2017. Tujuan Koperasi Syariah 212 Mart Al-Amanah dibagi menjadi dua.
1. Membangun ekonomi umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Abdurrahman. Ingin menjelaskan fungsi Koperasi Syariah 212 Al-Amanah. Nomor 1. Menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. Gerai Retail 212 Mart mencetuskan diri sebagai toko modern berbasis syariah. Nomor 2. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Nomor 3. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, otonom, konsisten, dan konsekuensi atau istiqomah di dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Nomor 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nomor 5. Mediator antara penyandang dana dengan penggunaan dana sehingga mencapai optimalisasi pemanfaatan harta. Nomor 6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Selanjutnya adalah konsep usaha dan prioritas usaha produktif Koperasi Syariah 212 Mart Al-Amanah. Konsep usaha minimarket yang modal usahanya berasal dari iuran pokok, iuran wajib, dan iuran sukarela anggota minimal 100 orang anggota. Anggota berasal dari luar lingkungan masjid sekitar 20% dan dari dalam lingkungan masjid sekitar 80%. Prioritas usaha produktif. Sadar akan besarnya tantangan di samping luasnya potensi, Koperasi 212 mengutamakan kegiatan dalam beberapa prioritas usaha produktif, antara lain 1. Mobilisasi dana tabungan dan investasi anggota. 2. Mengidentifikasi potensi-potensi usaha mitra daerah. 3. Kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan mengedepankan kepentingan bersama. 4. Melakukan investasi secara hati-hati dalam usaha produktif yang antara lain meliputi A. Jaringan retail dan waralaba, B. Distribution center, C. Pabrik-pabrik makanan dan kebutuhan pokok harian, D. Properti syariah dengan membangun kawasan-kawasan perumahan islami, E. Lembaga keuangan syariah berskala nasional, F. Perdagangan online, G. Energi, H. Transportasi, dan I. Usaha-usaha produktif prioritas lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Produk Koperasi Syariah 212 Mart Al-Amanah. Dalam rangka menunjang pertumbuhan Koperasi Syariah 212, dikembangkan beberapa produk antara lain produk pendanaan, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Produk perdana 1. Simpanan pokok merupakan kontribusi al-musamah atau saham yang dimiliki oleh anggota di Koperasi Syariah 212 yang dibayarkan sekali oleh anggota, yakni sebesar 212.000. 2. Simpanan wajib merupakan kontribusi al-musamah atau saham yang dimiliki oleh anggota di Koperasi Syariah 212 yang dibayarkan sekali sebulan sebesar 10.000 atau sekali setahun sebesar 120.000 oleh anggota. 3. Tabungan investasi merupakan kontribusi dana dengan akad mudharabah mutlaqah yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Syariah 212. Untuk sementara akan dikembangkan beberapa tabungan investasi antara lain 1. Tabungan investasi untuk mengembangkan waralaba dan jaringan retail. 2. Tabungan investasi untuk mengembangkan properti syariah. 3. Tabungan investasi untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah. Seluruh tabungan investasi berjangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang periode berikutnya. Selanjutnya 4. Wakaf uang. Wakaf tunai produktif merupakan terobosan untuk mengoptimalkan potensi sosial umat dalam bentuk wakaf tunai. Produk pembiayaan mencangkup pengembangan kawasan pemukiman dan properti syariah.
Produk ini didasarkan atas kerjasama pemilik lahan secara bagi hasil. Koperasi Syariah 212 akan berperan sebagai pengembang, developer, dan pengembangan ke seluruh anggota. Anggota dapat juga berperan sebagai turnkey kontraktor. Oleh karena itu, kami mengundang segenap kaum muslimin yang memiliki lahan untuk bekerja sama mengoptimalkan lahan strategisnya. Besar harapan bahwa lahan-lahan kaum muslimin akan tetap di tangan kaum muslimin dan tidak lepas ke pihak lain. Nah, lalu selanjutnya ada produk pengembangan usaha. Nah, salah satu sektor strategis ekonomi umat adalah penguasaan jaringan waralaba dan minimarket secara nasional. Lalu strategi pengembangan usaha ini akan menjadi semakin mudah bila lembaga keuangan syariah berupa perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah dapat dikonsolidasikan. Lalu konsolidasi ini dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan saham di Koperasi Syariah 212. Jaringan usaha 212 berkewajiban untuk bermitra dengan sebanyak mungkin usaha-usaha umat yang sudah ada dan bukan mematikan usaha umat tersebut seperti warung-warung sederhana dan pasar tradisional. Kewajiban dan hak keanggotaan dan masa keanggotaan. Syarat keanggotaan. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, mematuhi semua aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, tidak terdaftar di organisasi atau kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi atau kelompok terlarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang keempat, mengisi, mendatangi, dan menyerahkan formulir permohonan untuk menjadi anggota koperasi. Yang kelima, melunasi simpanan pokok sebesar 212.000 dan simpanan wajib sebesar 120.000 per tahun atau 10.000 per bulan. Yang keenam, melampirkan salinan KTP, SIM, KITAS yang masih berlaku. Pilih salah satu. Bukti pelunasan pembayaran simpan pokok dan simpan wajib bulanan berjalan, serta bukti-bukti pendukung lainnya untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota koperasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masa keanggotaan koperasi. Akhir masa keanggotaan koperasi adalah 1. Meninggal dunia, 2. Berhenti atas kehendak sendiri, 3. Diberhentikan oleh Dewan Pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan, dan tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota seperti tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada koperasi, berbuat sesuatu yang merugikan koperasi, dan bertindak melawan hukum. Kewajiban dan hak. Yang pertama, segenap anggota wajib untuk menaati segenap aturan dan peraturan yang tertera di AD atau ART, termasuk di dalamnya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Segenap anggota berhak atas informasi perkembangan koperasi syariah 212, menghadiri RAT atau melalui sistem perwakilan, sisa hasil usaha atau SHU, dan bagi hasil investasi. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan koperasi. Yang pertama, pengembangan kapasitas dan infrastruktur perusahaan. Yang kedua, optimalisasi keanggotaan. Yang ketiga, mobilisasi pendanaan. Yang keempat, jaringan. Dan yang kelima, prioritas kemitraan dan investasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.